A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Akibat Sumpah Palsu dan Melangkahi Mayat Istri. Cerita ini ditulis oleh Sophia Baikwini. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Perlahan-lahan kubuka lembaran pertama di hari itu. Semoga kamu bisa jadi sahabat terbaikku, Diari. Hujan gerimis menjadi saksi di mana malam ini aku benar-benar merasa sendiri. Dia terlalu sibuk dengan dunianya. Dan mirisnya, dunia itu aku yang menciptakannya. Seandainya dulu aku memilih orang lain untuk mengelola perusahaan, mungkin saat ini kami akan punya waktu banyak untuk bersama. Tulisan di lembar pertama masih datar. Isinya sebagian besar hanya tentang kesepian yang mulai dirasakan oleh mama. Begitu pula dengan lembar seterusnya. Sesekali mama menulis tentang rasa cintanya pada pria yang menikahinya 14 tahun silam itu. Pria yang hanya bermodalkan dengkul dan kepolosan, serta kejujuran palsu untuk menjerat hati mama yang saat itu berstatus sebagai seorang janda kaya pewaris perusahaan milik suaminya, yaitu papaku. Hingga aku membuka lembaran berwarna biru dengan tulisan September 2020. Dear Diary, aku akan selalu berusaha menjaga keutuhan keluarga ini. Aku ingin pernikahan ini menjadi pernikahan terakhir dalam hidupku. Jikapun kami berpisah, aku hanya ingin maut yang memisahkannya. Semoga dia pun berpikiran sama. Aku berusaha mencerna tulisan mama. Apa ini artinya mama mulai merasa ada sesuatu yang berubah pada papanya Jafir? Lalu kubuka lembaran berikutnya. November 2020. Tuhan, izinkan aku merajut bahagia ini selamanya. Aku ingin anak-anakku bisa hidup dengan keluarga utuh. Cukup Salima yang merasakan getirnya ditinggalkan papanya. Jangan lagi itu terjadi pada anakku Jafir. Aku mohon ya Allah. Mama mengingatkanku pada almarhum papaku. Kulanjutkan kembali membaca tulisan mama di lembar seterusnya. Awal Desember. 7 Desember adalah anniversary pernikahan kami. Kupikir dia akan datang dengan membawa bunga atau hadiah seperti biasanya. Tapi tidak. Hingga pertengahan Desember tak ada satupun kata yang dia ucapkan untuk hari itu. Apakah dia lupa karena terlalu sibuk bekerja? Atau dia sengaja melupakan karena momen itu sudah menjadi hal yang tak penting lagi baginya? Julian, aku masih berharap kau akan kembali seperti dulu lagi. Mataku basah. Selama ini mama menahan gundahnya sendiri, tapi dia tetap bisa bersikap manis di depan kami. Bahkan mama selalu memintaku untuk tetap berperilaku sopan pada papanya Jafir. Kulanjutkan membaca 2 lembar berikutnya. Awal Januari 2021. Gerimis kembali turun, tapi tak serta-merta mampu membasahi hatiku yang mulai terasa gersang. Kami dekat tapi terasa jauh. Kami satu ranjang tapi tak lagi satu pemikiran.
Aku bukan lagi teman bicara yang asik baginya. Dia hanya tertawa dan tersenyum dengan ponselnya. 8 Januari. Siapa Haniku? Nomor telepon yang tersimpan di ponselmu. Perempuan yang sering kau ajak bicara lewat aplikasi hijau, yang mampu mengalihkan duniamu dariku. Wanita yang bisa membuatmu tersenyum dan tertawa bahagia. Julian, aku iri padanya. Seandainya kamu mau jujur, aku ingin bertanya pada perempuan itu. Apa rahasianya hingga dia bisa membuatmu berpaling dariku? Aku mengerutkan dahi. Apa mama mulai curiga pada Tante Ira? Atau mama mengira orang lain yang mulai merebut hati papanya Jafir? 15 Januari. Aku bicara banyak pada Ira. Kucurahkan kegelisahan hati ini padanya. Dia adikku yang hampir 1 tahun ini tinggal bersamaku. Satu-satunya saudara yang bisa kupercaya menjaga rahasia tentang kondisi rumah tanggaku dan Julian. Dan Ira berjanji membantuku membongkar rahasia besar papanya Jafir. Dengan siapa dia selama ini berselingkuh. Alhamdulillah Ira begitu memahami perasaanku. Sepertinya dia ikut berduka dengan sakit hati yang kurasakan saat ini. Terima kasih adik. Semoga Allah memberikanmu jodoh yang baik. Pria soleh yang bisa membahagiakanmu dunia akhirat. Tubuhku bergetar membacanya. Mama, terlalu naif atau sebaik itukah dirimu? Hingga tak bisa membedakan mana adik yang tulus dan mana adik yang rakus. Aku duduk terpaku meletakkan diari hitam itu di pangkuan. Air mataku jatuh ke atas sampulnya. Terbayang lagi betapa sayangnya mama pada adiknya. Adik kandung yang dia asuh dan rawat sedari kecil. Karena mereka tak memiliki ibu. Bagi mama, Tante Ira itu sudah layaknya anak. Yang kasihnya tak pernah dibedakan denganku dan Jafir. Apa yang adiknya minta selalu mama berikan. Bahkan saat Tante Ira meminta kuliah di universitas elit di Bandung pun mama langsung menyetujuinya. Lulus kuliah, Tante Ira mama persilakan bekerja di kantor sebagai sekretaris papanya Jafir, si pemuja selangkangan. Dan karena kedekatan itulah, mungkin kedua makhluk biadab itu jatuh cinta, hingga akhirnya tega mengkhianati mamaku. Mah, apa mama tak sedikit pun menaruh curiga pada mereka berdua? Lirihku. Tega sekali kamu. Tante, selama ini kamu memanfaatkan kebaikan mama. Apa yang tidak mama berikan padamu? Biaya kuliah, masuk kerja tanpa persyaratan, gaji besar, dan kini kau ambil hal yang paling mama cintai di dunia ini. Kejam sekali kau Ira. Aku Salima tidak akan tinggal diam. Perih yang mamaku rasa, aku pastikan akan kau rasakan berkali-kali lipat nanti. Kukatupkan geraham hingga berbunyi. Tak sanggup lagi melihat isi diari itu. Tak bisa kubayangkan bagaimana perasaan mama jika tahu adiknya lah perempuan yang dia cari. Wanita yang merebut pria jahanam itu dari sisinya. Tak terasa aku menangis hingga terlelap. Sampai aku mendengar ada suara pintu kamar tertutup perlahan. Aku membuka mata, mengeceknya. Mencoba mengingat apa tadi suara yang kudengar. Nyata atau hanya mimpi. Karena kamarku masih sepi. Karena hanya aku sendirian di kamar ini. Singkat cerita, pukul 19.30, kakek mengajak kami berkumpul di ruang makan. Katanya malam ini beliau akan mengumumkan sesuatu. Mungkin pernikahan Tante Ira sebelum kepulangannya ke Bandung. Aku berharap secepatnya pernikahan itu terlaksana.
agar dia bisa cepat juga pergi dari rumahku. Biar nanti urusan papanya Jafir aku akan cari solusi lain. Setidaknya wajah-wajah menjengkelkan itu tak bisa kulihat lagi. Kakek harap keputusan kakek ini bisa kamu terima. Karena ini memang jalan satu-satunya untuk kebaikan keluarga kita. Aku mengangguk. Walaupun agak janggal saat melihat Tante Ira dan papanya Jafir saling pandang. Lalu tersenyum. Di bawah meja, kulihat jemari mereka saling menggenggam erat dan mesra. Kaki mereka pun saling bertautan. Jijik sekali melihat pemandangan itu. Aku tak yakin perempuan gatal perusak rumah tangga orang lain itu mau dinikahkan dengan pria lain, kecuali mereka tetap berhubungan gelap. Naudzubillah. Malam ini, setelah kakek mendengarkan saran dari Om Wahyono dan Om Wirahadi, yang ternyata sebagian besar keluarga kita menginginkan adanya kelanjutan hubungan silaturahmi antara keluarga kita dengan Nak Julian. Akhirnya kakek dan semua keluarga besar memutuskan untuk menjodohkan kamu dan mantan suami kakakmu, Nak. Kakek menatap Tante Ira, sepertinya meminta persetujuan. Apa? Papa memintaku menikah dengan Mas Julian. Ini tidak salah, Pak. Bagaimana nanti kata orang-orang, Pak? Tanya Tante Ira, kaget. Tapi aku tahu itu hanya pura-pura saja. Karena dari sikapnya aku bisa melihat betapa dia bahagia dengan ucapan kakek ini. Benar, Pak. Apa ini tidak terlalu buru-buru? Lagian juga mana mau Ira sama saya. Saya duda punya anak 2, Pak. Sedangkan dia gadis, lajang, cantik lagi. Ujar papa tiriku. Cih, lihat saja betapa lihainya manusia jahat itu memainkan perannya. Yang satu sok kaget dan pura-pura jual mahal. Yang satu lagi pura-pura rendah diri, merasa tak pantas diterima, padahal sama-sama bejat. Ingin rasanya kuludahi wajah pura-pura keduanya agar mereka sadar diri. Tapi rupanya kakek termakan permainan dua makhluk biadab itu. Papa mohon, Ra, terimalah Julian sebagai suamimu. Karena dengan begitu, Salimah dan Jafir tidak membutuhkan orang lain untuk menjadi ibu mereka. Mengertilah, Nak. Ingat kakakmu Kanaya yang selalu mau berkorban untukmu. Sekarang waktunya kamu berkorban untuk dia. Lagi pula Julian masih muda. Di luar sana mana ada yang percaya kalau dia pria dengan 2 anak. Iya kan, Jul? Kakek menoleh pada ayah tiriku. Papa bisa aja. Tapi begitulah. Itu memang kenyataannya. Papa tiriku tertawa kecil. Aku hanya tersenyum sinis. Jadi kamu sudah setuju, Jul, untuk segera menikah dengan Ira? Papanya Jafir mengangguk mantap. Memalukan sekali gayanya. Dan kamu, Ra, bagaimana? Mau apa masih ragu-ragu? Tanya kakek pada Tante Ira. Demi keluarga, khususnya Salimah dan Jafir, juga demi almarhumah kakak, aku mau, Pak. Asal kakak tenang di alam sana, apapun akan kulakukan. Jawab Tante Ira dengan mata berkaca-kaca. Astaga,
drama apalagi ini? Nah, sudah jelas sekarang. Kita tinggal nentuin waktunya saja. Sebelum papa pulang kalian harus segera menikah. Bukan begitu, Sa? Kakek kira kamu akan bisa memahaminya. Semua demi kebaikan kamu. Julian adalah pria yang terbaik yang dikirim Tuhan untuk keluarga kita. Jadi turun ranjang adalah solusi terbaik agar hubungan itu tidak serta-merta terputus dengan wafatnya ibumu. Kakek yakin Kanaya pun pasti akan setuju dengan semua ini. Kakek menepuk tanganku, seolah dia meyakinkan jika apa yang dia katakan adalah hal yang terbaik untuk kami. Jadi malam ini adalah malam perjodohan ceritanya. It's okay. Saya setuju, Kek. Bagus. Ini rencana yang benar-benar luar biasa. Aku menganggukkan kepala, lalu memutar sendok di atas piring kosong. Kakek nampak puas dengan jawabanku. Iya, kakek pikir juga begitu. Kamu anak baik. Pasti memikirkan kebaikan untuk keluarga ini juga. Kasihan Jafir kalau dia harus punya ibu baru lagi. Setidaknya dia sudah dekat dengan tantenya. Tinggal nanti kalian sampaikan secara pelan-pelan siapa dan apa posisi Ira di rumah ini. Papa tiriku mengangguk, pun dengan Tante Ira. Mereka kembali saling pandang, lalu tersenyum penuh kemenangan. Ah, kalau tak ada kakek, mungkin air kobokan itu sudah kutumpahkan di atas wajah sok suci mereka. Tenang, Sa. Tenang. Jika mereka bermain licik, kamu juga harus bermain cantik. Aku berbisik dalam hati. Maaf kakek, saya ingin bicara. Apa sebegitu yakinnya kakek pada kebaikan papanya Jafir? Ku tatap lekat wajah kakek. Tante Ira dan papa tiriku kaget mendengar pertanyaanku pada kakek. Maksud kamu apa, Sa? Tentu saja kakek yakin Julian sudah tidak diragukan lagi kesetiaan dan juga kebaikannya. Tandas kakek yakin. Julian tersenyum bangga karena telah berhasil merebut hati papa mertuanya. Baiklah kalau begitu. Tapi aku tidak yakin, Kek. Karena bagiku, seorang suami yang baik, suami yang setia itu tidak akan menerima pernikahan dengan perempuan lain. Siapapun itu. Apalagi di saat makam istrinya masih basah dan merah. Mungkin juga arwah istrinya masih bergentayangan di rumahnya. Kecuali dia justru mengharapkan dan berbahagia dengan kematian istrinya itu. Jawabku tegas. Kuteguk air putih. Lalu kutinggalkan meja makan yang diisi oleh manusia-manusia munafik tak tahu malu. Sepertinya aku harus segera menghubungi pengacara untuk berkonsultasi tentang hakku sebagai ahli waris harta kekayaan yang diturunkan almarhum papa. Pernikahan Tante Ira dan papanya Jafir sepertinya akan segera dilangsungkan, bertepatan dengan hari kelahiran perempuan sundal itu. Kakek meyakinkanku jika jalan yang ditempuhnya adalah satu-satunya cara agar aku dan Jafir tak harus lagi berhubungan dengan perempuan asing yang nantinya akan jadi ibu kami. Terlalu rumit jika harus ada orang asing lagi di rumah ini. Lebih baik merekatkan ikatan yang sudah ada. Dan turun ranjang tidak diharamkan dalam agama. Semuanya sah, asal keduanya saling menerima.
ujar kakek ketika kami bicara empat mata. Aku tak mau lagi berdebat dengannya. Kakek tak tahu apa yang terjadi. Dia hanya ingin aku dan Jafir bahagia. Biarlah, aku mengiyakan pintanya, berpura-pura senang dengan keputusannya. Kakek hanya minta untuk sementara ini pernikahan mereka sekedar ijab kabul saja. Tidak ada pesta ataupun yang lainnya. Setelah 40 hari wafatnya mama, baru Tante Ira dan ayah tiriku diizinkan untuk mengadakan pesta resepsi pernikahannya. Cukup nikah secara agama saja dulu. Persiapkan saja persyaratan untuk acara bulan depan. Setelah 40 hari wafatnya Kanaya, Papa izinkan kalian menggelar resepsi. Itu pun harus di Bandung, tidak di rumah ini, jelas kakek saat kami makan malam. Dan kedua manusia yang tengah dimabuk cinta itu pun tersenyum dan mengangguk bahagia. Aku tersenyum sinis. Tante Ira melengos saat mata kami beradu. Silahkan berbahagia sementara ini. Nanti kalian akan menangis darah, batinku sambil meninggalkan meja makan. Selera makanku lenyap sudah. Pandai-pandailah mengambil hati anak-anak sambung Mura, pinta kakek yang masih bisa ku dengar. Mengambil hati, bahkan dia sudah mengambil jantung kami, kakek. Singkat cerita, akhirnya pernikahan mereka dilaksanakan juga. Aku tahu dari kakek jika keduanya sudah sah menikah secara agama. Hanya kerabat dekat saja yang menghadiri. Aku sendiri tak berminat melihatnya. Hatiku sakit mengingat jasad mama yang kini terbujur kaku di liang lahat. Pasti mama menangis melihat suami dan adiknya kini justru bahagia di atas deritanya. Sedangkan mereka sekarang tertawa penuh sukacita. Bahagia karena cita-citanya tercapai. Puas kalian sekarang. Itu kan yang kalian mau. Singkat cerita, sore itu aku pulang sekolah agak telat karena ada program pemadatan materi yang harus gue ikuti. Maklum saja di kelas 12 awal tahun, begitu banyak hal yang harus dikerjakan oleh siswanya, termasuk denganku. Memasuki halaman aku sedikit heran. Banyak spot yang kosong dan terasa agak luang. Kemana vas-vas bunga dan tanaman milik mama? Tiba di dalam rumah aku semakin kaget saat melihat rumahku sudah berubah. Banyak furnitur yang diganti, khususnya barang-barang kesayangan mama. Semuanya entah kemana. Kutatap dinding dan pajangan etnik dari jati. Salah satu benda di rumah ini yang paling disukai mama. Di atasnya berderet foto-foto kami yang disusun mama dengan rapi. Kini benda itu pun raib. Dan lukisan mama yang mengenakan kebaya dengan sanggul, berhiaskan untayan bunga melati pun ikut sirna. Menyadari kondisi rumahku yang berubah drastis, spontan aku menjerit histeris. Astaga! Ada apa ini? Siapa yang berani merubah rumah ini tanpa seizinku? Siapa hah? Aku berteriak. Tak ada jawaban. Piwarsi, siapa yang berani mengacak-acak rumah ini? Jeritku dengan kerasnya. Piwarsi datang tergopoh. Nyonya Ira, Non. Dia yang menggantikan semua perabotan itu. Bibi hanya menjalankan perintahnya saja. Jawabnya terbata. Nampak sekali dia ketakutan melihat amarahku hari ini. Kurang ajar. Sudah numpang. Seenaknya saja ngatur rumah ini. Panggil dia sekarang. Belum habis permintaanku,
Tante Ira tiba-tiba muncul dengan wajah tanpa dosanya. Ada apa ribut-ribut? Saya yang merubah dan mengganti semua barang di rumah ini. Kenapa memangnya? Salah. Oh, jadi tante yang merubah rumah ini. Atas perintah siapa tante melakukannya? Punya hak apa tante di rumah ini? Tanyaku geram. Tahu apa kamu tentang hak? Salimah, kamu masih anak-anak. Jangan banyak bicara. Sekarang saya ini istri papamu. Dan kamu adalah anak tiri saya. Diam dan ikuti semua yang saya perintahkan. Ujarnya tegas. Oh, begitu ya. Pintar sekali Anda ini. Aku bertepuk tangan. Kulanjutkan perkataanku. Sepertinya tante harus berkaca dulu. Milik siapa semua ini? Apa punya suami Anda? Anda tahu siapa dia bukan? Dia pria yang dipungut oleh mamaku dari comberan kotor. Dan sekarang bertingkah seolah dia yang punya semuanya. Hello, geramku padanya. Kurang ajar kamu. Kasihan kakakku punya anak tak beradab seperti kamu. Dengusnya emosi. Mamaku akan bersedih lagi karena punya adik katal, jalang seperti tante, yang terus mepet nyari kesempatan untuk merebut suaminya. Aku menyeringai sinis. Lancang sekali mulutmu itu, Sah. Lebih lancang mana? Mulutku atau kamu, tante? Adik yang bermain api dengan kakak iparnya di belakang kakak kandungnya sendiri. Ejekku. Wajah Tante Ira merah padam seketika. Sok tahu kamu. Mau bukti perbuatan gila kalian ku sebarkan? Tunggu saja waktunya, tantaku yang cantik. Kujawil dagu Tante Ira. Dia mengibaskan tanganku. Akan kuadukan perbuatanmu ini pada papamu. Biar dia memberimu pelajaran, ancamnya. Tante ini, sepertinya Anda hilang ingatan. Harta ini punya aku, tante. Punyaku. Bukan milik suamimu. Kenapa? Karena ini harta warisan papaku. Dan kalian itu cuma numpang di sini. Jadi please jangan banyak gaya. Atau kalian semua aku tendang dari rumah ini. Kini aku balik mengancamnya. Tante Ira terdiam. Kini dia menyeringai penuh amarah padaku. Sekarang aku tak mau tahu. Kembalikan semuanya seperti semula. Kalau tidak, Anda dan suami Anda yang tidak tahu malu itu akan kuusir dari rumah ini. Paham? Kusenggol bahu Tante Ira dengan keras. Lalu dengan langkah santai kutinggalkan ruangan itu. Sepertinya ini tidak lagi akan jadi perang dingin. Aku harus bersiap jika dua makhluk jahat itu melakukan hal yang sama padaku seperti apa yang mereka lakukan pada Mama. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.